Samsung Galaxy Series 2025, evolusi atau revolusi? Ada satu pola yang selalu menarik tiap kali Samsung merilis lini Galaxy terbaru. Ekspektasi pasar selalu tinggi. Bukan cuma karena brand ini udah jadi raja Android secara global, tapi juga karena mereka selalu berusaha menyeimbangkan inovasi, estetika, dan harga di segmen yang berbeda. Tahun 2025 ini, pola tersebut kembali hadir dengan aroma yang sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena tren industri smartphone sekarang udah nggak melulu soal spek mentokanan. Kita udah masuk fase baru. Bagaimana ponsel bisa relevan di tengah kejenuhan pasar? Orang-orang udah mulai capek dengan angka megapiksel yang terus naik, atau refresh rate layar yang makin cepat. Pertanyaan utamanya sekarang, fitur itu benar-benar bikin hidup lebih mudah atau cuma gimmick marketing? Samsung ngerti banget kegelisahan ini. Makanya, seri Galaxy terbaru mereka mulai dari A07 sampai A56 datang bukan cuma dengan peningkatan spek, tapi juga dengan janji software yang panjang, integrasi AI, dan bahasa desain yang makin matang. Yuk kita bedah satu-satu sambil ngeliat sejauh mana Samsung bisa anti-mainstream di tahun ini. Samsung Galaxy A07, entry level yang nggak malu-maluin. Biasanya HP entry level identik dengan kompromi, tapi A07 seakan nunjukin kalau ponsel murah juga bisa punya rasa elegan. Layarnya PLS LCD ukuran 6,7 inci dengan refresh rate 90 Hz. Cukup mulus buat scrolling medsos atau sekedar nonton konten. Di sektor kamera, A07 bawa kamera utama 50 megapiksel. Kedengarannya besar, tapi kita tahu megapiksel bukan segalanya. Yang menarik justru adalah bagaimana Samsung memoles software kamera entry level ini supaya hasilnya tetap konsisten. Untuk selfie, ada kamera depan 8 megapiksel yang standar tapi cukup. Chipsetnya MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Oke, ini bukan mesin turbo, tapi buat kelas harga 1,3 jutaan, udah lebih dari cukup buat multitasking ringan. Dengan varian RAM mulai dari 4GB sampai 8GB dan memori internal sampai 256GB, pilihan fleksibelnya lumayan luas. Daya tahan? Baterai 5000 mAh plus fast charging 25 Watt, standar baru buat kelas bawah. Jadi kalau lo cari HP buat harian tanpa ribet, A07 bisa jadi kandidat yang cukup realistis. Samsung Galaxy A17 5G, mulai serius. Naik kelas sedikit ada Galaxy A17 5G. Ini ponsel yang mulai nunjukin identitas Samsung sebenarnya. Layar Super AMOLED 6,7 inci Full HD+, dengan refresh rate 90 Hz, plus perlindungan Gorilla Glass Victus. Beda kelas banget dibanding layar LCD di A07. Kamera belakangnya ada 3, 50 megapiksel utama dengan OIS, 5 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Kamera depannya 13 megapiksel. Di sini, Samsung mulai menanamkan Circle to Search dan Gemini Live, fitur AI yang jadi senjata tahun ini. Di tenaga Exynos 1330 dengan fabrikasi 5 nanometer, performanya stabil buat gaming menengah. Tapi, highlight sesungguhnya justru ada di software. Samsung janji 6 kali pembaruan OS dan 6 tahun update keamanan. Buat kelas harga 3,6 jutaan, ini value yang nggak bisa disepelein. Samsung Galaxy A26 5G, paket seimbang. Kalau A17 itu cukup, maka A26 udah mulai masuk ke ranah, wah, oke juga. Layar Super AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz, smooth banget. Kamera belakangnya standar, 50, 8, dan 5 megapiksel, plus kamera depan 12 megapiksel. Yang bikin menarik adalah dapur pajunya, Exynos 1380. Chipset ini udah terbukti lumayan stabil buat gaming dan multitasking berat. RAM 8GB dan memori internal 256GB bikin A26 lebih terasa sebagai ponsel jangka panjang. Baterai 5000 mAh plus fast charging 25 Watt bikin ponsel ini jadi kandidat paling aman buat mereka yang cari seimbang antara performa, desain, dan harga. Samsung Galaxy M35 5G, Raja Baterai. Keluarga M-Series memang terkenal dengan baterai badak, dan M35 5G meneruskan tradisi itu. Dengan baterai 6000 mAh, ini jelas ditargetkan buat mereka yang sering berada jauh dari colokan listrik.
Layarnya Super AMOLED 6,6 inci dengan refresh rate 120 Hz. Kamera belakangnya mirip A26, 50, 8, dan 2 megapiksel. Kamera depannya 13 megapiksel. Chipset Exynos 1380 bikin performanya cukup tangguh. Dan dengan harga 4,3 jutaan, M35 adalah ponsel yang bisa bikin lo tenang seharian tanpa mikirin power bank. Samsung Galaxy M54 5G. Kamera jadi andalan. Kalau M35 andal di baterai, M54 lebih condong ke kamera. Bayangin, kamera utama 108 megapiksel dengan OIS di HP mid-range. Itu udah di level flagship beberapa tahun lalu. Kombinasinya ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera depan 32 megapiksel, cukup niat buat selfie hunter. Layarnya Super AMOLED 6,7 inci 120 Hz, chipset Exynos 1380, dan RAM 8 GB dengan memori internal 256 GB. Baterainya sama kayak M35, 6000 mAh dengan fast charging 25 Watt. Dengan harga sekitar 4,3 jutaan, M54 jadi ponsel mid-range yang cukup agresif. Samsung Galaxy A36 5G, Snapdragon masuk panggung. Disinilah permainan makin menarik. Samsung A36 5G nggak lagi pakai Exynos, tapi Snapdragon 6 Gen 3. Chipset ini terkenal efisien dan punya performa AI yang lebih matang. Layarnya Super AMOLED 6,7 inci 120 Hz dengan kecerahan tembus 1200 nits. Enak buat outdoor. Kamera belakangnya 3 lensa, 50, 13, dan 2 megapiksel. Kamera depan 13 megapiksel. Varian RAM ada 8 dan 12 GB dengan memori internal 256 GB. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 25 Watt. Harga 5,2 jutaan. Di titik ini, A36 mulai terasa lebih kayak premium mid-range ketimbang sekedar upgrade kecil. Samsung Galaxy A56 5G, mid-range rasa flagship. Terakhir kita sampai ke A56 5G. Ini mungkin kandidat paling dekat dengan flagship di keluarga A series. Layar Super AMOLED 6,7 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Kamera belakangnya cukup niat, 50 megapiksel utama, 12 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel makro. Kamera depan 12 megapiksel. Chipset Exynos 1580 adalah mesin baru Samsung yang menjanjikan efisiensi dan performa tinggi. RAM tersedia dalam varian 8 atau 12 GB dengan memori internal sampai 256 GB. Baterainya sama kayak M35, 6000 mAh dengan fast charging 25 Watt. Harga mulai 6,2 jutaan, bikin A56 jadi pilihan bagi mereka yang pengen performa flagship tanpa harga flagship. Kalau diperhatiin, strategi Samsung tahun ini mirip kayak main catur. Mereka nggak sekedar naikin angka spesifikasi, tapi nyusun tiap series dengan positioning yang jelas. A07, HP murah meriah tapi tetap usable. A17 5G, mid-low dengan janji update panjang. A26 5G, seimbang di segala aspek. M35 5G, baterai monster. M54 5G, kamera jadi senjata. A36 5G, Snapdragon sebagai diferensiasi. A56 5G, mid-range rasa flagship. Di tengah pasar yang makin jenuh, Samsung justru main aman dengan diferensiasi yang terasa logis. Mereka nggak kejar-kejaran megapiksel tanpa arti, tapi lebih fokus pada daya tahan software, integrasi AI, dan kebutuhan nyata pengguna. Apakah ini cukup buat bikin orang tergoda upgrade di 2025? Itu pertanyaan besar. Tapi satu hal yang jelas, Samsung berhasil bikin setiap series punya identitas. Dan di dunia smartphone yang sering kebanjiran model mirip-mirip, itu adalah strategi yang cukup berani.